Hi everyone, in this video we are going to talk about the extraction, fractionation and identification of flavonoid compounds in matwa leaves. I'm Sailarani Singkam and I'm not doing this alone. I'll be joined by my teams is Valencianas Verena Ratuloli and Luisa Adeline Eckelman who will help explain the poster that our group has created. Halo semua, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tentang ekstraksi, fraksinasi, dan identifikasi senyawa flavonoid yang ada pada daun matwa. Di sini saya Sailarani Singkem tidak sendiri dengan rekan saya yaitu Valencianes Werena Ratuloli dan Luis Adeline Eckelman yang akan membantu saya dalam menjelaskan poster yang sudah kami buat. Matwa atau Pometia pinnata merupakan tanaman yang khas dari Papua dan termasuk ke dalam famili Sapindaceae. Matwa or Pometia pinnata is a plant native from Papua and belongs to the Sapindaceae family. Bagian yang paling populer dari matwa ini yaitu buahnya. Banyak masyarakat yang sudah mengetahui buah matwa dengan karakteristik kulit berwarna coklat kemerahan hingga kehitaman dengan bentuk buah matwa itu seperti telur puyuh, memiliki rasa yang manis dan tekstur buah matwa ini kenyal. Bukan hanya memiliki buah yang dapat dikonsumsi, sekarang banyak masyarakat yang memanfaatkan bagian lain dari matwa seperti daun matwa. Daun matwa juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan teh atau dalam pembuatan ekstrak daun matwa. Matwa leaves can also be used to make a tea or processed into matwa leaves extract. Lalu, daun matwa memiliki banyak manfaat seperti penurun tekanan darah, membantu mengobati diabetes, dan memiliki aktivitas yang baik untuk tubuh, dan sehingga daun matwa juga memiliki antioksidan yang tinggi. Terdapat beberapa kandungan zat aktif seperti flavonoid, tanin, dan alkaloid yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Selain itu, ekstrak dari daun matwa juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Salah satu pertumbuhan bakterinya itu yaitu E. coli. Berikut beberapa langkah untuk mengetahui bagaimana kandungan flavonoid yang ada pada daun matwa. Here are the steps we ask to find out which flavonoids in matwa leaves. Baik, kita perhatikan poster kita di mana tahapan pertama yaitu persiapan daun matwa dan pembuatan ekstrak etanol daun matwa. Daun matwa kita kumpulkan dan kita sortir untuk memisahkan kotoran dengan debu, lalu daun dicuci menggunakan air bersih yang mengalir. Terus kita keringkan daun dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 3 hari. Nanti setelah daunnya kering, daunnya akan kita giling menjadi serbuk halus. Nanti meskipun sudah menjadi serbuk halus, serbuk daun matwa ini tetap kita saring kembali, tetap kita ayak menggunakan ayakan B40. Proses persiapan daun matwa ini bertujuan untuk kita tuh menggunakan daun yang baik. Jadi daun matwa yang kita pakai itu bukan daun matwa yang kering, yang sudah berwarna coklat, atau daun matwa yang menunjukkan gejala-gejala penyakit pada daunnya. Jadi benar-benar daun yang masih hijau, fresh, segar. Setelah itu jangan daun terlalu muda ataupun daun yang sudah terlalu tua. Lalu kita masuk ke fraksinasi etanol, fraksinasi ekstrak etanol daun matwa, di mana sebanyak 10 gram bubuk ekstrak daun matwa ini nanti kita larutkan dengan 100 ml etanol 70%. Lalu larutan dimasukkan ke dalam corong pisah. Habis itu fraksinasi dilakukan secara bertahap menggunakan pelarut N-heksan dan etil asetat. Lalu kita akan peroleh nih 3 fraksi, yaitu fraksi N-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi etanol. Setiap fraksi kemudian kita uapkan menggunakan water bath hingga diperoleh fraksi yang pekat. Habis itu, tujuan dari fraksi ini untuk memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Seperti contohnya saya izin menjelaskan pelarut N-heksan itu kita gunakan untuk menarik senyawa non-polar seperti minyak atau lemak. Lalu pelarut etil asetat nanti dapat menarik senyawa semipolar termasuk sebagian besar flavonoid. Sedangkan nanti sisa-sisa dari pelarut etanol ini akan mengandung senyawa polar.
Dengan cara yang kita lakukan ini, nanti setiap fraksi akan memiliki kelompok senyawa yang lebih spesifik, sehingga nanti kita akan lebih mudah mengidentifikasi senyawa-senyawa pada tahap-tahap selanjutnya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, yaitu Valencianas dan Luis. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah screening fitokimia ekstrak etanol daun matoa atau Pometia pinnata. Nah, tujuan dari tahap ini itu adalah untuk mendapatkan ekstrak etanol daun matoa yang mengandung senyawa-senyawa aktif, khususnya itu adalah flavonoid. Nah, screening fitokimia ini dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam daun matoa, sehingga nantinya bisa dikaitkan dengan potensi aktivitas biologisnya, seperti antioksidan, antibakteri, dan juga antidiabetes. Nah, menurut jurnal yang dibaca, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk screening fitokimia ekstrak daun matoa ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu adalah menyiapkan bahan baku berupa daun matoa yang kering yang telah digiling hingga menjadi serbuk halus sebanyak 140 gram yang akan digunakan sebagai bahan dasar ekstraksi. Kemudian, proses ekstraksi dilakukan dengan metode meserasi. Metode meserasi ini yaitu proses perendaman bahan dalam pelarut pada suhu ruang tanpa pemanasan. Pelarut yang digunakan adalah etanol 70% karena pelarut ini mampu melarutkan senyawa polar dan semipolar termaksud flavonoid, tanin, dan juga saponin. Perbandingan bahan dengan pelarut adalah 1:10, yang artinya 1 bagian serbuk daun dilarutkan dalam 10 bagian etanol 70%. Nah, campuran ini kemudian direndam selama beberapa waktu, biasanya selama beberapa hari sambil diaduk sesekali agar pelarut ini dapat menembus dinding sel dan menarik keluar senyawa aktif dari jaringan daun. Setelah proses perendaman selesai, campuran tersebut disaring terlebih dahulu menggunakan kain flanel untuk memisahkan ampas kasarnya. Nah, filtrat yang diperoleh kemudian disaring kembali menggunakan kertas saring agar diperoleh maserat yang jernih, yaitu cairan hasil ekstraksi yang mengandung senyawa aktif daun matoa. Nah, tahap berikutnya adalah penguapan maserat menggunakan alat rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, alat ini itu bekerja di bawah tekanan yang rendah sehingga pelarut etanol dapat menguap lebih cepat tanpa merusak senyawa-senyawa yang sensitif terhadap panas. Hasil dari proses ini adalah ekstrak kental dari daun matoa. Nah, berdasarkan perhitungan diperoleh rendaman sebesar 9,56%, yang berarti dari 140 gram serbuk daun matoa ini sekitar 13 gram ekstrak kentalnya. Ekstrak inilah yang kemudian digunakan untuk uji screening fitokimia lanjutan. I will explain the final part of the identification of flavonoid components from Matao leaf extraction using the thin layer chromatography, or short TLC. TLC is an analytic technique used to separate and identify components in a mixture. It is simple, fast, and very useful to identify plant metabolites such as flavonoids. First, you have to prepare the plate. A thin layer of silica gel GF254 is used as the stationary phase. Silica gel is a polar material that helps separate the components based on their polarity. Before starting, a baseline is drawn with a pencil near the bottom of the plate to mark where the samples will be applied, and then using a capillary pipette to carefully place small drops of each fraction on the plate. And also a standard component such as quercetin can also be spotted as a reference. The spots then gets placed about 1 centimeter apart to avoid overlapping during the development. Next, the prepared plate gets placed inside a developing chamber that contains the mobile phase, which is usually a mixture of organic solvents. In many cases, a combination of N-hexane and ethyl acetate is used in a specific ratio,
As the solvent rises by capillary action, it carries the components upwards. Each component interacts differently with a stationary phase and the solvent, so they separate and form individual spots at a different height. And once the solvent reaches about 8 centimeters, the plate gets removed and let dry. The developed plate then gets observed under ultraviolet light at 366 nanometers. And flavonoid spots appear as glowing or fluorescent marks. To make these spots clearer, the plate gets sprayed with ferric chloride, FeCl3, solution, which reacts with phenolic groups in flavonoids and produces darker or colored spots. At the end, you get the RF values, the retention factors of each spot, and they get measured and compared to the RF values of the standard solution, and the presence of flavonoid components can be confirmed. So in conclusion, the thin layer chromatography method can successfully identify flavonoid components in Mataro leaf extract. It allows to preserve the separation and confirm the presence of specific phytochemicals in plant extracts. That's all for our group presentation. We hope our explanation gave you some helpful insight about Mataro leaves. Thank you so much for watching.